Halo semuanya, langsung aja kita mulai bedah materi kali ini ya. Kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita lakukan tiap hari, tapi mungkin jarang kita resapi maknanya, yaitu komunikasi. Lebih tepatnya nih, seni komunikasi dalam dunia konseling. Gimana sih caranya sebuah obrolan itu bisa berubah jadi alat penyembuhan yang luar biasa? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, dokumen kita ini dibuka dengan satu premis yang benar-benar membuka mata dan ngena banget. Dengerin baik-baik ya. Kesehatan mental manusia sangat ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Serius, coba deh pikirin sebentar. Cara kita ngobrol, cara kita dengerin orang lain, itu secara langsung ngebentuk kondisi psikologis kita sendiri dan orang di sekitar kita loh. Keren banget kan? Dari situ, wajar kalau kita jadi mikir, emang bisa ya sebuah percakapan sesederhana itu mengubah jalan hidup seseorang? Jawabannya, jelas bisa. Bayangin aja ada orang yang lagi ada di titik terendah, bener-bener kehilangan arah. Seringkali mereka itu nggak butuh solusi instan yang muluk-muluk kok. Mereka cuma butuh satu obrolan yang pas dengan orang yang tepat. Oke, masuk ke bagian pertama, seni memahami hati manusia. Disinilah esensi dari hubungan saling membantu itu kelihatan jelas. Waktu dua orang duduk berhadapan, saling fokus satu sama lain, disitulah penyembuhan beneran dimulai. Kenapa? Karena pelan-pelan, tembok pertahanan emosional itu mulai runtuh. Ingat ya, konseling itu bukan soal interogasi polisi ke tersangka. Ini dia poin pentingnya. Bisa dibilang ini ide yang layak banget buat diingat. Konseling itu bukan interogasi, konseling itu seni memahami hati. Konselor nggak cuma lihat nilai jelek di rapor atau daftar bolos sekolah, enggak. Mereka itu ngebaca rasa takut, kecemasan, dan harapan yang disembunyiin rapat-rapat di balik sikap seseorang. Terus apa bedanya obrolan biasa sama konseling yang empatik? Beda jauh. Kalau obrolan standar ya cuma tukar informasi aja. Aku ngomong, kamu dengar. Udah. Tapi kalau konseling, wah itu jauh lebih dalam. Kita harus bisa napak tilas emosi mereka, baca bahasa tubuh, dan ngebangun kesetaraan. Intinya bikin orang merasa dihargai secara utuh, bukan malah dihakimi. Lanjut ke bagian kedua, akar permasalahan kehidupan. Coba deh kita lihat realita di lapangan. Misalnya beban yang dihadapi adik-adik kita di sekolah. Bayangin aja, di usia semuda itu mereka harus mikirin stres akademik, masalah keluarga yang kadang rumit banget, belum lagi rasa cemas soal pergaulan, sampai bingung mikirin masa depan karir. Berat kan? Makanya peran konselor itu super vital. Gimana anak bisa fokus belajar kalau isi kepalanya aja lagi berantakan? Nah, buat ngadepin masalah yang seberat itu, para ahli punya 3 langkah jitu. Pertama, cari tahu dulu akar masalahnya. Bisa jadi kan anak malas belajar ternyata karena ortunya lagi berantem di rumah. Kedua, bangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan yang kuat, lupakan aja deh soal kejujuran. Dan ketiga, cari solusi bareng-bareng. Konselor itu tugasnya nuntun, bukan memaksakan kehendak harus A atau B. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan komunikasi interpersonal. Gimana sih caranya konselor ngelakuin itu semua? Rahasianya ada di satu kalimat emas ini. Catat ya, komunikasi sejati selalu menyatukan tajamnya pikiran dan ikhlasnya hati. Maksudnya gini, sehebat apapun ngomongnya seorang konselor, kalau dia bicaranya nggak pakai hati yang ikhlas, kata-katanya bakal kerasa kosong. Hati itu harus ikut bicara. Jadi kalau kita bedah nih anatomi seorang konselor yang efektif, pasti ada 5 sifat utama ini. Harus terbuka biar nggak kaku. Harus punya empati buat beneran ngerasain posisi siswa. Harus ngedukung biar mereka ngerasa kuat. Terus harus positif buat ngasih harapan. Dan pastinya harus setara. Jangan sampai bikin siswa merasa diintimidasi. Kurang satu aja dari 5 ini, proses bimbingannya bisa berantakan. Masuk ke bagian keempat, bahasa tubuh dan empati. Kalau kita lihat prosesnya, sebenarnya ini tuh sebuah siklus umpan balik yang terus-menerus mengalir. Ini bukan komunikasi satu arah ya. Ini ibarat tarian komunikasi yang berkelanjutan. Ada tukar-menukar kode, interpretasi pesan, dan respon batin. Pas konselor lagi ngomong, diam-diam dia juga lagi baca reaksi si anak. Begitu juga sebaliknya. Ini ngebuktiin kalau konseling itu jauh dari sekedar pertukaran kata-kata klinis yang kaku. Justru komunikasi nonverbal kayak tatapan mata, posisi duduk yang condong ke depan, sampai senyum yang lembut, itu semua membuktikan empati kita tanpa harus terucap. Kadang-kadang nih, keheningan yang dibarengi sama gestur yang pas, itu efek menyembuhkannya luar biasa. Dan percaya atau enggak,
Proses buat ngajak ngobrol anak yang lagi bermasalah itu super terstruktur dan penuh kehati-hatian. Konselor harus mikir berlapis-lapis, baca isyarat dulu, cari waktu yang pas, sampai nanya ke diri sendiri. Kira-kira saya orang yang tepat nggak ya buat nolong anak ini sekarang? Ini butuh kepekaan tingkat tinggi beneran deh. Dan akhirnya, bagian kelima, komunikasi profetik yang menyentuh. Kalau lagi ngadepin orang yang lagi nutup diri atau defensif, dokumen ini punya satu filosofi kuat banget buat dipakai. Berkatalah lembut agar jiwa yang rapuh perlahan tersentuh. Ketegasan itu nggak selalu sama dengan kekerasan kok. Seringkali malah, kelembutan adalah satu-satunya kunci buat nembus dinding pertahanan hati seseorang. Di sini diangkat juga teknik komunikasi profetik ala ajaran Islam. Ada istilah qaulan layinan yang artinya ngomong dengan kelembutan buat nurunin tensi dan meruntuhkan tembok emosi. Terus ada qaulan balighan, ucapan yang membekas di jiwa karena pas sasaran. Sampai qaulan kariman, yaitu cara ngomong yang mulia dan menghargai lawan bicara. Dan kalian tahu apa yang paling luar biasa? Kebijaksanaan spiritual dari zaman dulu ini ternyata selaras sempurna sama konsep psikologi klinis modern. Prinsip kaya rasionalitas, asertivitas, sampai empati tanpa syarat yang diajarkan sama para ahli psikologi sekarang, sebenarnya fondasinya udah ada kuat banget di prinsip-prinsip komunikasi profetik tadi. Keren kan? Nah, sebagai intisari dari perjalanan kita hari ini, selalu ingat satu pesan penting ini. Mendengar dengan ikhlas adalah separuh dari jalan penyelesaian. Sering banget kan kita ngerasa terbebani harus punya semua jawaban buat temen yang lagi curhat. Padahal, cukup hadir sepenuhnya dan dengerin keluh kesah mereka secara tulus aja, itu udah bantu jadi solusi loh. Pada akhirnya, setelah kita sama-sama tahu betapa hebatnya kekuatan komunikasi yang penuh empati dan kelembutan ini, ada satu pertanyaan sangat personal nih buat direnungin bareng-bareng. Gimana cara kalian sendiri berkomunikasi dengan orang-orang yang paling kalian cintai? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.